Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tugas yang kemarin, yaitu tentang persamaan eksponen yang sudah Ibu kasih tugas. Nah, untuk persamaan eksponen ini kan sudah Ibu sampaikan, silahkan disamakan sama catatan yang Ibu kasih. Nah, ini catatannya, Ibu akan bahas dari catatan ini saja ya. Oke, persamaan eksponen. Sebelum ke persamaan eksponen, kalian sudah tahu kan apa itu eksponen? Eksponen adalah bentuk pangkat. Berarti persamaan eksponen adalah persamaan yang dalam bentuk pangkat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah persamaan yang pangkat atau bilangan pokok. Bilangan pokok itu bilangan yang di depan pangkat, yang dipangkatkan. Nah, itu ada X-nya, ada variabel X-nya. Jadi ketika ada variabel X-nya, mau yang dipangkatkan atau pangkatnya, itunya namanya persamaan eksponen. Terus contohnya misal ada 4 pangkat 2X tambah 1. Nah, berarti persamaan eksponennya adalah pangkatnya karena ada X-nya. Dan 32 pangkat X dikurangi 3, berarti pangkatnya adalah persamaan eksponennya. Nah, kalau yang ini berarti pangkat dan bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan itu ada variabelnya atau ada Y-nya atau ada X-nya, itu yang disebut persamaan eksponen. Paham kan sampai situ? Nah, kalau paham, kita lanjut. Nah, untuk persamaan eksponen itu bukan langkah sih, lebih ke bentuk persamaan eksponen itu berbeda-beda. Nah, Ibu mau jelasin sampai 4 bentuk dulu deh ya, atau enggak 5 bentuk dulu, 4 deh kalau nggak salah, 4 bentuk dulu lah ya, nanti gampang kita bisa lanjut. Nah, untuk yang pertama itu ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Nah, pokoknya kalau kalian menemukan fx, menemukan gx, hx yang ada xx-nya, berarti itu mengandung variabel x ya. Yang pertama itu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Nah, A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Dengan A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka, nah ini aturannya, maka fx harus sama dengan m. Nah, ini aturannya ya. Ini aturannya. Berarti kalau misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, lanjut ya. Nah, jika A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka kalau misalkan A-nya sama, langsung aja fx sama dengan m. Jadi si pangkat sama dengan pangkat. Contohnya ada 4 pangkat 3x kurangi 5 sama dengan 32. Nah, ingat ya, bilangan yang depan itu disebutnya A. Yang ini 4, yang ini berapa? 32. Sama atau tidak? Kalau tidak, berarti silakan disamakan dulu ya. Terus 3, kalau misal mau nyamain tuh seperti ini bagian. Udah Ibu jelasin juga. Lihat sini 4. Bilangan yang terkecil berapa? 4. Berarti 32 silahkan samakan ke 4. 4 pangkat berapa? Yang hasilnya 32. Ada atau tidak? 4 pangkat 1 4. 4 pangkat 2 16. 4 pangkat 3 berapa? 64. Ada enggak 32? Tidak ada. Berarti bukan 4 pangkat. Nah, bisa nggak kalau kita samain ke yang lain? Ke 1 kan nggak mungkin. Nah, berarti kita samakan ke 2 aja. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ada 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti kita rubah ke 2. Maka 32 juga rubah ke 2. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 5, hasilnya 32. Berarti ini yang kita pakai.
Oke, lanjut. 2 pangkat 2, nah, pakai kurung ya. 3x kurangi 5 sama dengan berapa? 2 pangkat 5 yang tadi. Gitu cara merubahnya. Lanjut. Karena ini ada 2 pangkat, maka kalian jangan susah. Ada di sifat pangkat yang nomor berapa ya, tapi yang dari ibu kalian pun ada kok. Kalau ada pangkat yang berjejer, itu kalian tinggal dikalikan saja pangkatnya. Yang pertama 2 kali 3x, yang kedua 2 kali min 5. Duanya tetap 2 kali 3x, 2 kali 3 6x, 2 kali min 5 min 10 sama dengan 2 pangkat 5. Lihat depannya, apakah depannya sudah sama? Kalau depannya sudah sama, sudah biarkan saja. Nah, kita ambil pangkatnya karena fx sama dengan maka pangkatnya berapa? 6x kurang 10 sama dengan 5. Nah, kita mau apanya? Kan kita mau menentukan x-nya, berarti kita butuh jawaban untuk x sama dengan. Nah, berarti 6x sama dengan 5. Karena ini tidak ada x-nya, kita pindahkan ke sini, satukan dengan yang tidak ada x-nya. Berarti tadinya min jadi plus 10. Jadi 6x sama dengan 15. Berapa x-nya? X-nya itu bukan 6 dibagi 15, tapi 15 dibagi 6. Bisa atau tidak? Tidak ya, tidak bisa untuk 15 dibagi 6. Kalau diperkecil bisa. Maksudnya diperkecil masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Misal 15 bisa dibagi 2, enggak. 6 bisa dibagi 2, berarti bukan. Terus 15 bisa dibagi 3, bisa. 15 bagi 3 berapa? 5. 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya x-nya adalah 5/2. Jadi HP-nya adalah 5/2. Selesai. Itu. Nah, itu tadi contoh dari ibu yang ini. Kalau contoh di buku kalian atau di buku yang sudah ibu suruh samakan, itu berbeda contohnya. Jadi silahkan dilihat contohnya, silahkan dipelajari saja sendiri ya. Nah, lanjut ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua itu sama seperti sifat yang pertama, bedanya di sini. Kalau ini a pangkat fx sama dengan a pangkat m. Nah, M bentuknya M, tidak ada X-nya. Kalau di sini mah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jadi X-nya tuh ada di sini dan ada di sini. A-nya harus sama tetap. Gampang, sama aja kayak yang tadi. Pangkatnya tinggal disama dengankan kalau A-nya sudah sama. Contoh ya. Contohnya yang di buku saja supaya kalian lebih paham. 3 pangkat 4x ditambah 6 per 3 sama dengan 3 pangkat 6x kurangi 12. Nah, lihat sini, karena A-nya sudah sama, depannya sudah sama, 3 kedua-duanya, maka kalian boleh langsung ke pangkat. Nah, pangkatnya berapa? 4x tambah 6 per 3 sama dengan 6x kurangi 12. Nah, kalau sudah seperti ini, digimanain Bu? Nah, gampang. Lihat sini, kalau ini kan per 3. Berarti kalau ini, kalau misalkan tidak ada bawahnya, per 1. Nah, kalau per 1 berarti tinggal di apa? Kali silang. Ya, coba kali silang. Ini berarti 1 dikali 4x tambah 6 sama dengan 3 dikali 6x kurang 12. Itu kali silang. Jadi yang atas kali yang bawah kali yang atas. Gitu. Gampang ya, kalian udah paham ya. Tinggal dikali-kalikan saja. 1 kali 4x 1 kali 6 tetap kan, sama dengan 3 kali 6x 18x. Benar? 6 kali 3 18. Terus 3 kali min 12 berarti berapa?
plus kali min 36 ya, benar. Nah kalau sudah, lihat sini kan ada yang variabel x-nya dan ada yang tidak variabel x-nya. Kita kelompokkan masing-masing. Jadi yang 4x dengan 18x, yang 6 dengan min 36. Terserah kalian, kalau misalkan mau di kesinikan semua boleh, kalau misalkan mau dikelompokkan boleh. Kalau ibu dikelompokkan ya, berarti 4x ya kan dikelompokkannya dengan 18x. Nah 18 otomatis pindah ke sini. Nah tadinya positif jadi negatif 18x karena pindah ruas. Sudah pernah dipelajari kan tentang pindah ruas. Nah sama dengan, berarti kalau ini sudah pindah ruas, sisanya apa? Min 36. Nah ada lagi nggak yang tidak ada x-nya? Ada 6. Nah 6 berarti kita pindahkan, tadinya positif jadi negatif 6. Paham? Ada di buku kalian juga di situ, di yang sudah ibu kasih di catatan yang lebih lengkap. Nah lanjut, 4 dikurangi 18 berapa? Min berapa? 14 x sama dengan, lihat sini, min 36 kurangi 6. Ingat ya, bukan dikurangi tapi ditambahkan karena punya hutang 36, nambah lagi hutangnya 6. Kan kalau negatif itu kan hutang, berarti kalau misalkan kita hutang saja ya, kalau misalkan punya hutang 36, hutang lagi 6, berarti nambah hutang atau ngurang hutang? Nambah, berarti jadi min berapa? Min 42. Nah kita kan mau x nya, berarti kita harus x sama dengan min 42 dibagi min 14. Karena min bagi min adalah positif, jadi hasilnya 42 bagi 14 berapa? 3. Nah ini untuk himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah 3. Selesai. Paham ya? Oke lanjut, kita masuk ke yang ketiga, bukan langkah bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Nah ini kalau misalkan depannya berbeda, gimana kalau misalkan depannya berbeda pangkatnya yang sama, maka penyelesaiannya sama dengan yang tadi, AB tidak boleh lebih dari 0, AB tidak boleh sama dengan 1. Nah maka penyelesaiannya itu pangkatnya tinggal disamakan 0 kalau pangkatnya sama. Maka kalau depannya beda atau tidak bisa disamakan seperti tadi, kalian gak usah bingung, pangkatnya sama dengan kan saja 0. Kita coba 7 pangkat x kuadrat, ini sudah ada contohnya di buku yang sudah ibu kasih. 7 pangkat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 8 pangkat x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah kalau kalian mau samakan juga dulu boleh. Kita 8 samakan ke 7. 7 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ada 7 pangkat 1 7. 7 pangkat 2 dan 49. 8 gak ada. Berarti jangan bingung, tinggal masukkan ke sini saja. Berarti pangkatnya sama kan? Kalau pangkatnya sama, tinggal fx atau pangkat disamakan dengan kan 0 saja. Berarti fx-nya itu A-nya berarti 7, B-nya berarti 8, fx-nya itu berapa? X kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah berarti fx-nya harus sama dengan 0. Maka x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, terus seperti apa? Kalian masih ingat nggak tentang pemaktoran? Difaktorkan atau memfaktorkan untuk persamaan kuadrat penyelesaiannya yang seperti ini, yang pakai kurung 2 sama dengan 0. Masih ingat yang seperti ini? Nah, kalau cara ibu seperti ini. Ini kan x kuadrat, berarti x-nya ada berapa? Ada 2. Kalau ada 2 kita simpan di sini 1, di sini 1. Ya, berarti x
kuadrat. Nah gitu. Nah untuk ngisi yang paling akhir, kita isi dulu yang paling akhir. Terserah kalian lebih gampangnya yang mana. Kalau misal di SMP itu lebih gampang, silahkan pakai yang itu saja untuk cara memfaktorkan. Kalau ibu yang seperti ini, x kuadrat berarti x-nya ada 2, simpan x-nya di depan sama yang di depan yang belakang. Nah terus untuk ngisi yang tengah atau yang paling bawah kan bentuknya harus seperti ini, x tambah 2 x tambah 3 sama dengan 0 gitu kan. Nah berarti kita udah ketemu yang ini udah. Nah berarti kita harus cari yang ini kan. Nah yang ini. Nah caranya seperti apa? Kalau ibu caranya seperti ini, berapa kali berapa yang hasilnya 6, berapa kali berapa yang hasilnya 6 jika dijumlahkan 5. Berarti 6 aja dulu ya. Berapa? 1 kali 6, kalau kan ada 1 kali 6, berapa lagi? 2 kali 3, terus deh ya, 3 kali 2, 6 kali 1 sama saja. 1 kali 6, kalau 1 kali 6 dijumlahkan bakal jadi 5 atau enggak? Enggak ya. Nah kalau 2 sama 3 kalau dijumlahkan bakal jadi 5. Iya, berarti kita pakainya yang 2 sama 3. Paham enggak? Gampang ya. Nah terus untuk ngisi yang tengah itu kan harus operasi bilangan ya. Nah di sini tambah atau kurang. Nah untuk mengetahui di sini tambah atau kurang, kalian bisa lihat ke yang paling akhir. Di sini yang paling akhir apa? Plus. Berarti apa kali apa yang hasilnya plus. Masih ingat yang seperti ini? Plus kali plus, plus, plus kali min, min kali plus, min kali min, plus. Nah lihat, apa kali apa yang hasilnya plus, berarti ada 2 kemungkinan, yang plus kali plus sama min kali min, ya kan. Nah kalau misalkan ada 2 kemungkinan gini, lihat yang tengah. Yang tengah di sini apa? Plus, maka kalian ambilnya yang positif atau plus gitu. Paham ya? Nah kalau mau dibuktikan boleh kita buktikan x kali x kuadrat, terus x kali 3 berarti 3 ditambah 3x, karena positif kali positif positif, positif kali positif yang ini berarti plus 2 kali x 2x, terus plus kali plus, plus juga 2 kali 3 6 sama dengan 0. Terus ada yang bisa dijumlahkan gini, x kuadrat ada temennya enggak ada, tulis lagi ya. Nah x ada temennya, ada, kita jumlahkan saja. 3 tambah 2 5, 5 apa? 5x tambah 6 sama dengan 0. Sama enggak dengan yang ini? Yang ini sama ya, sama yang ini ya. Nah kalau sama berarti yang ini adalah faktor dari persamaan yang tadi ya. Paham ya? Oke, lanjut, kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu adalah bukan sifat, bentuk yang keempat, yaitu jika ada variabel, bukan variabel, bukan bentuk persamaan, terus ada bentuk persamaan di pangkat, ada konstanta koefisien, terus koefisien ya, maaf, terus bentuk
persamaan ditambah C sama dengan 0. Contohnya 2 pangkat 2x dikurangi 6 dikali 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 32 sama tambah 32 sama dengan 0. Berarti gimana cara penyelesaiannya? Nah, sebenarnya ini tuh gimana kalian bisa ngerubah ke dalam sifat-sifat pangkat yang kemarin. Nah, kalau misalkan di sini kan ada yang bisa dirubah kan ke dalam sifat pangkat. Caranya gini kan. Ini kan ya, bisa dirubah ya. Nah, maksudnya dirubah itu kalau misalkan pangkatnya ditambah di sini, maka bisa diuraikan menjadi dikali, ya kan? Bisa duanya berarti diuraikan satu-satu. Kan kalau misalkan sifat pangkat yang pertama kan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, berarti kan nantinya ketemunya 2 pangkat 2 tambah 3, ya kan? Nah, bisa diuraikan seperti ini enggak yang ini? Bisa kan? Nah, kita uraikan seperti itu dulu ya. 2 pangkat 2x dikurangi 6 dikali 2 pangkat x kali 2 kali 2 pangkat 1. Nah, 1 ya. Tambah 32 sama dengan 0. Ini 1 ya, maaf. Nah, gitu. Nah, kalau sudah diuraikan berarti bisa 2 pangkat 1 bisa dirubah ke perpangkatan biasa atau ke bilangan biasa. 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 2x dikurangi 6 dikali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. 2 tambah 32 sama dengan 0. Nah, terus ada yang tidak dipangkatkan nggak sama di sini? Ada ya, 6 sama 2. Boleh dikalikan? Boleh. 2 pangkat 2x dikurangi 6 kali 2. 12 dikali 2 pangkat x. Nah, karena ini ada pangkat x-nya berarti tidak bisa dikalikan. Nggak apa-apa. Sama dengan 0. Nah, ini bisa nggak kalau ini disamakan menjadi 2 pangkat x? Ingat gak sifat pangkat yang kalau ada misalkan berjajar pangkatnya, yang A pangkat M pangkat N, itu kan nanti jadinya A pangkat M N gitu kan. Ini pun sama kan, berarti 2 pangkat 2 dalam kurung X, ya kan. Nah, kita butuhnya 2 pangkat 2 atau 2 pangkat X? 2 pangkat 2, maka kita 2 pangkat X, ya kan. Kita butuhnya 2 pangkat X supaya sama, berarti 2 pangkat X di luarnya 2, kita balik saja, paham ya? Dikurangi 12 dikali 2x ditambah 32 sama dengan 0. Ada yang bisa dirubah lagi nggak ke dalam sifat pangkat? Enggak ya, kayaknya sudah ya. Ini sudah dipisah, yang ini sudah dipisah juga, berarti sudah. Kalau sudah, karena di sini ada 2x yang sama, kita bisa misalkan 2x kan, bisa. Karena x-nya sudah di bawah, kita ambil misalnya, kalian terserah. Kalau ibu maunya p, misal 2 pangkat x itu sama dengan p, maka yang ada 2 pangkat x-nya silakan dirubah ke dalam P, berarti 2 pangkat X kuadrat kurangi 12 kali 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat X-nya diganti sama P, berarti P kuadrat kurangi 12 P tambah 32 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa menyelesaikan seperti ini, memfaktorkan. Nah, jadi P-nya tinggal dibagi saja, gitu ya. P-nya tinggal dibagikan kedua. P kuadrat berarti P-nya ada berapa? Ada 2. Di sini P, di sini P. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 32? Kan kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 12. 32 berarti berapa kali berapa? 32 berarti berapa aja? 8 kali 4 ya. 8 kali 4 kalau dijumlahkan hasilnya 12 enggak?
8 tambah, iya, berarti 8 dan 4. Nah, terus di sini ada plus. Apa kali apa yang hasilnya positif? Nah, kita balik lagi ke sini. Ada positif kali positif, ada negatif kali negatif. Lihat yang kedua apa? Negatif. Berarti kita ambil yang negatif. Nah, jadi hasilnya nanti boleh kalian buktikan ya kalau misalkan tidak percaya. Kalau mau langsung aja ya. Kalau ibu langsung ya. Nah, kalau saya seperti ini, kalian tinggal bagikan nolnya. P kurangi 8 sama dengan 0 dan P kurangi 4 sama dengan 0. Caranya sama dengan yang tadi. P sama dengan 0 tambah 8. Kenapa ditambah? Pindah luas. Dari sini negatif pindah jadi positif. P sama dengan 0 tambah 4. Berarti P-nya berapa? 8 dan P-nya 4. Jadi HP-nya berapa? HP-nya adalah dari yang terkecil 4,8. Selesai. Nah, kalau sampai sini berarti belum selesai. Maaf, bukan HP. Baru ketemu P-nya saja. Karena tadi P-nya itu dimisalkan sebagai 2X. Nah, kalau sudah ketemu P-nya, kita kembalikan lagi ke 2 pangkat X ya. Nah, kan tadi P-nya dimisalkan sama dengan 2 pangkat X, maka kita ubah P-nya menjadi 2 pangkat X. Karena P-nya tadi sama dengan 2 pangkat X, maka kita ubah masing-masing. P sama dengan 8, berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, kalian cari pangkatnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berarti kan dicarikan 2 kali 2 4 kali 2 8, ketemu 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? X-nya itu adalah 3. Nah, ini baru ketemu HP-nya. Maaf, yang tadi salah. Kelupaan. Jadi P yang 4. Nah, sekarang P yang 4. 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2 gampang. 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ketemu X-nya. Berarti HP-nya pun ketemu. Berapa HP-nya? Yang terkecil 2,3. Selesai. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silahkan ditanyakan di grup WhatsApp saja ya, nggak usah di sini. Kalau misalkan mau komen, tinggal di grup WhatsApp. Jadi kita bisa bahas sama-sama di kelas, oke? Nah, maaf jika ibu banyak kekurangan untuk dalam membuat video. Silahkan ditonton videonya, silahkan dipahami dan coba kerjakan soal-soal yang lain yang ada pada buku paket atau sumber kalian yang terpercaya. Silahkan dipahami saja ya. Terima kasih untuk kali ini. Semoga videonya lebih paham. Sekian dari ibu. Assalamualaikum.